Saudara, mari kita buka di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara, salah satu bentuk daripada ucapan syukur adalah dengan kita masuk dan melakukan panggilan Tuhan. Saudara, dan hari-hari ini hati saya sungguh rindu untuk setiap orang masuk di dalam panggilannya. Saudara, setiap kita masuk di dalam rencana Allah. Nah, saudara, mari kita buka di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya membaca ayat 16, saudara jawab ayat 17 dengan suara keras. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segalanya. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang dengan demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ini adalah ayat-ayat contoh daripada ucapan syukur. Saudara, Daud mengucap syukur kepada Allah dalam seumur hidupnya. Dan dia tulis ucapan syukur itu dalam bentuk mazmur. Saudara, kalau saudara baca mazmur itu semua adalah ucapan syukur. Tetapi saudara, dia juga menulis ayat-ayat ini, saudara, sebagai satu ringkasan atau sebagai sesuatu yang merupakan puncak dari ucapan syukurnya. Dan ada sesuatu inti yang dalam, saudara, di dalam ucapan syukur ini. Saudara, saya mulai bahas ayat 16. Saudara, di situ, saudara, ayat 16, ucapan syukur membuat hati kita berkelimpahan. Dan orang yang punya jiwa berkelimpahan akan menikmati kelimpahan dan melakukan perkara-perkara yang berkelimpahan. Saudara, ada orang yang jiwanya ini selalu kurang. Kurang itu lawannya dari berkelimpahan. Saudara, ayat 16 tadi dikatakan begini. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segala-galanya. Saudara, ada orang-orang yang jiwanya ini selalu kurang, minus. Saudara, orang bisa punya duit 5 juta, tetapi pemakaiannya 6 juta. Jadi setiap bulan rugi atau utang 1 juta, betul? Tapi saya kenal, saudara, orang yang gajinya cuma 600 ribu. Anaknya bisa sekolah, anaknya 4. Bisa sekolah semua sampai universitas. Saudara, dia hidup, saudara, dengan sangat bijaksana. Dia mengajar anak-anaknya kerja dari saat kecil. Dan saudara, setiap anaknya hidup dalam kelimpahan. Karena dia kelimpahan akan kasih. Kelimpahan akan sukacita. Mereka terdidik dengan baik. Bahkan anaknya punya kaya sangat berkelimpahan dalam pengalaman. Anaknya, saudara, dari sejak umur 9 tahun sudah mulai kerja. Ada yang kerja jadi tukang koran, ada yang kerja, saudara, jualan es. Dan itu membuat mereka, saudara, lulus universitas dengan hidup dan hati pengalaman yang berkelimpahan. Jadi uang, saudara, ya, itu tidak menentukan. Apakah saudara hidup berkelimpahan atau hidup, saudara, berkekurangan. Saudara, yang membuat kita berkelimpahan, saudara, itu sebenarnya mulai dari hati. Mulai, saudara, dari cara berpikir. Saudara, mulai dari tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Saudara, Tuhan itu Allah yang berkelimpahan. Dia berkelimpahan dalam kasih. Dia berkelimpahan dalam kebaikan. Dia berkelimpahan dalam berkat. Dia berkelimpahan dalam hikmat. Dia berkelimpahan dalam pengetahuan. Dia berkelimpahan dalam kekuatan. Saudara dan saya punya Allah yang seperti itu. Amin. Saudara, tanamkan ini baik-baik, bahwa kita punya Allah yang berkelimpahan. Saudara, dan dia kalau orang berkelimpahan, saya mau tanya nih, kalau saudara ini duit lagi mepet banget, ya, pakai duit mikir-mikir, ngasih orang apa lagi, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau saudara berkelimpahan, ngasih duit gampang, ya, betul kan? Bagi orang minta, kasih, betul? Jadi kalau Allah kita berkelimpahan dalam kekuatan,
Saudara yang butuh kelimpahan bisa minta, maka Allah memberikannya dengan sukacita. Amin. Kalau saudara tahu punya Allah yang berkelimpahan di dalam hikmat, Alkitab berkata minta, maka engkau akan menerima hikmat dengan sukarela, dengan berkelimpahan, dengan mudah, saudara. Karena Allah kita itu sangat berkelimpahan. Saudara, nah mulai dari sini. Pertama saudara, yakini bahwa Allah kita punya segala sesuatu dengan kelimpahan. Dan saudara tinggal minta. Ya, tinggal minta. Saudara, dan mengucap syukur. Minta, maka saudara akan menerima segala sesuatu. Allah tidak menahan kebaikannya. Allah tidak menahan kekuatannya. Hari-hari ini saya berkata jangan pernah berdiri atas kekuatan kita yang terbatas. Tapi mari berdiri atas kekuatan Allah yang tidak terbatas. Amin. Kekuatan Allah yang penuh dengan berlimpah-limpah. Saya kasih contoh. Saudara Benihin itu lahir, saudara ya, dengan gagap. Saudara tahu gagap ya? Kalau ngomong baba mama gitu ya. Saudara itu orang gagap. Saudara, dan dia gagap bukan kalau kaget, bukan, saudara ya. Dia gagap bukan kalau stres, dia memang gagap, cacat, saudara. Dan dia tidak akan pernah bisa bicara di depan umum. Dia tidak pernah bisa menjawab satu kalimat pun, saudara, tanpa gagap. Tapi kalau hari ini, dia berdiri di atas jutaan orang, bicara dan khotbah, itu bukan karena kuatnya, itu bukan karena gagahnya, tapi dia menerima dari Allah yang berkelimpahan dalam kekuatan dan kemampuan. Amin. Saudara, kami barusan meresmikan saudara pembangunan selesai sekolah. Saudara, kami melihat bagaimana berkelimpahannya Allah. Allah memberikan kami sekolah yang nilainya 10 miliar. Saudara. Bukan karena kami kaya, bukan. Saudara, donatur-donatur kami bukan orang-orang yang hebat. Bukan orang-orang yang sangat kaya, bukan. Tapi mereka tahu bagaimana mereka punya Allah yang berkelimpahan. Mereka memberi dan mereka tahu mereka akan menerimanya lagi. Saudara, ini sekolah untuk anak-anak jalanan, pemulung dicampur jadi satu dengan anak-anak biasa. Saudara, bukan untuk anak-anak orang kaya, bukan. Tapi saudara, kita punya Allah yang berkelimpahan. Dia tidak memberikan sekolah yang jelek, tidak saudara. Dia memberi sekolah, gedung sekolah tingkat 4 yang penuh dengan keindahan. Karena kita punya Allah yang berkelimpahan. Amin. Nah saudara, saya berdoa kalau ini masuk dalam hatimu, bahwa engkau punya Allah yang berkelimpahan, maka engkau tidak akan takut menghadapi apapun. Saudara menghadapi tantangan besar, saudara tinggal butuh hikmat, minta hikmat dari Allah. Saudara butuh kekuatan, minta kekuatan dari Allah. Saudara tinggal butuh apa saja, saudara. Saudara butuh uang, saudara minta dari Allah. Dan dengan ucapan syukur. Mari mulai mengucap syukur dengan hati yang sangat, saudara. Berkata, aku bersyukur aku punya Allah yang berkelimpahan. Aku bersyukur punya Allah yang berkelimpahan dalam kasih. Berkelimpahan dalam anugerah, berkelimpahan dalam pengampunan, berkelimpahan dalam kekuatan. Nah saudara, sekarang kalau saudara sudah mengerti ini, lebih lagi, buat hatimu saudara percaya, menikmati, dan mulai bertindak dalam kelimpahan. Amin. Banyak orang saudara cuma sampai tahu, tapi tidak pernah sampai percaya. Dan banyak orang sampai percaya, tapi tidak pernah sampai melakukan sesuatu. Saudara, sekarang saudara harus tahu itu. bahwa Allah kita Allah yang berkelimpahan. Tahap kedua, saudara harus percaya itu. Bukan cuma tahu. Tahu dan percaya bedanya banyak, saudara ya. Saudara percaya mantap di hati. Saudara yang ketiga, saudara harus mulai bertindak. Saudara harus berlaku, bersifat, berbuat seperti Allah yang berkelimpahan. Saya ambil contoh, saudara. Kalau saudara mau ngasih persembahan, ya, saudara mikir-mikir, aduh, yang ngasih 5.000 lah, soalnya mepet duit kita. Namanya saudara percaya enggak bahwa saudara itu berkelimpahan? Saudara percaya enggak? Enggak toh? Saudara percaya Allah berkelimpahan? Saudara percaya bahwa kalau saudara meminta Allah memberikan? Terus kenapa masih takut? Ngasih persembahannya takut? Hitungan, cari yang paling jelek atau paling sedikit, paling kecil.
Saya ketemu dengan beberapa orang, saudara, waktu itu. Saya tidak tahu kalau saya pendeta. Saudara, saya kebaktian di sebuah gereja yang sebelahnya itu mall, supermarket, saudara. Terus kemudian ada ibu-ibu, saya tahu mukanya bawa Alkitab, ya, saudara. Tapi belok dulu ke situ, tidak ke gereja langsung, padahal sudah bawa Alkitab. Jadi saya tanya, ya iseng aja saya nanya, Bu, kok tidak langsung ke gereja? Sudah jam 5 sore itu, saudara, ya. Sudah jam 5, Bu, sudah mau mulai. Saudara, ibu ini bilang ini, tukar uang kecil, Bu, tidak ada uang kecil. Ya. Jadi tukar dulu, saudara, ya, ke sana, saudara. Saudara, saya berpikir, kenapa kita mesti tukar uang kecil? Saudara, dari wajahnya kelihatan dia orang mampu. Ya, dari berlian yang dia pakai mampu. Tapi kenapa mesti pakai uang kecil? Kalau kita punya Allah yang berkelimpahan, kita menerima berkat berkelimpahan, maka kita harus memberi dengan berkelimpahan. Amin. Saudara, saya berdoa supaya saudara menangkap itu. Saudara, coba belajar memberi dengan berkelimpahan. Saudara, memberkati orang-orang di sekelilingmu. Ya, dengan rasa bersyukur dan berkelimpahan. Saudara, setiap bulannya, saudara, saya membagi kepada banyak hal. Saudara, saya punya beberapa anak asuh. Saya punya, saudara, ya, beberapa gereja yang saya dukung. Saya punya beberapa pendoa yang saya support, saudara. Saudara, dan kadang-kadang kalau saya hitung setiap bulan pengeluaran saya geleng-geleng kepala. Dan saya berpikir, kok bisa ya keluar seperti itu? Tapi saya berlangkah. Bukan karena saya tahu saya dapat segitu. Enggak, saudara. Namanya kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak pernah pasti dapat berapa. Betul enggak, saudara, ya? Tapi saya tahu saya punya Allah yang berkelimpahan. Dan itu yang membuat kami bertindak. Sebelum grand opening, saudara, ya, yang kami adakan. Pada waktu itu, saudara, dikasih itu tinggal 3 juta. Saudara, dan banyak sekali anak-anak yang datang ke tempat saya. Dan dia berkata, Bu, kita pesan kalender jadi enggak? Saya bilang jadi, pesan. Ada uang, ada di surga, tinggal minta. Tapi bukan berarti saya foya-foya, enggak. Semua orang tahu, saya bilang, berikan yang terbaik, hemat, teliti, bijaksana, tapi jangan takut. Kita punya Allah yang berkelimpahan. Saudara, dan kemudian saudara yang lain pesan makanan, pesan, tapi enggak usah yang mahal. Pesan yang enak tapi murah, soto Mila, ya, pesan, ya, saya berkata pesan yang murah, enak, tetapi saudara bisa memberikan berkat buat banyak orang. Saya bilang pesan, dia bilang ada uang enggak? Ada di surga, banyak, karena Allah kita Allah yang berkelimpahan. Ya, saudara, dan kemudian yang sebagian lagi kita bagi itu enggak sembako buat orang-orang sekitarnya, kan mau lebaran, itu mau lebaran, saudara. Saya bilang bagi, saya bilang. Ada uangnya enggak? Ada di surga, saudara, ya. Cuma belum turun aja, saudara. Tetapi karena saya tahu saya punya Allah yang berkelimpahan. Dan dia akan memberikan kalau itu baik. Dia akan memberikan kalau itu berguna untuk kerajaannya. Dia akan memberikan kalau saya memakai uang secara bijaksana. Saudara, dan saat itu, saudara, saya berangkat ke Surabaya. Sebelum lebaran itu saya berangkat ke Surabaya. Dan beberapa anak saudara guyon dengan saya, dia bilang gini, jangan melarikan diri ke Surabaya ya. Kita lagi mesti bayar-bayar nih, katanya, ya. Saya bilang, saudara, tenang aja lah, saya nggak lari, nggak, saya bilang. Saudara, dan saya berdoa, saudara. Saudara, begitu saya sampai ke Surabaya, baru saudara turun, keluar dari airport, saudara, seseorang berkata pada saya, Bu, saya digerakkan Tuhan untuk transfer 160 juta buat Mahanaim. Allah kita, Allah yang kasih. Saudara, Tuhan tahu saya butuh banyak. Dan dia punya berkat banyak buat setiap kita. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara sedang butuh 500.000 dan deg-degan, saya berkata saya butuh 10M dan tidak deg-degan. Saudara, ya. Karena saya punya Allah yang luar biasa. Saudara, kalau saudara berkata, Bu, hari ini saya gemetar melihat segala macam tantangan. Saya menerima undangan dan ancaman, saudara, bertahun-tahun, saudara. Dan kenapa saya bisa tetap tenang? Cuma satu. Karena saya melihat kepada Allah yang berkelimpahan. Dia punya kelimpahan dalam segala hal. Saudara. Saudara, itu tadi soal pemberian. Sekarang bicara soal kemampuan. Saudara. Saudara, setiap dari kita tahu bahwa kemampuan kita terbatas. Tapi kalau hari ini saudara tahu saudara punya Allah yang berkelimpahan dalam kemampuan,
maka saudara akan melakukan perkara yang lebih besar dari yang saudara bisa. Amin. Setiap dari kita. Saya masih ingat apa yang Tuhan buat saudara dalam hidup saya. Saudara, saya itu nggak bisa gambar. Saya itu nggak bisa gambar, benar-benar nggak bisa gambar. Terus pada waktu saudara, Tuhan berkata masuk arsitek. Saya tahu itu tantangan konyol, saudara ya. Bunuh diri, saudara. Kalau orang nggak bisa gambar masuk arsitek itu namanya bunuh diri. Tapi saya tahu, saya berdiri bukan kekuatan saya, tapi sama kekuatan Tuhan. Dan Dia Allah yang selalu memberi kemampuan. Amin. Dia Allah yang spektakuler, selalu memberi kemampuan. Dan saya ingat, saudara, kami di sana, saya sekolah di Belanda, sekolah arsitek. Saudara, dan untuk naik ke tingkat 2, saudara, itu harus lulus tes gambar. Kalau kami tidak lulus tes gambar, saudara, maka kami tidak boleh naik ke tingkat 2, keluar, saudara. Saudara, dan untuk tes gambar, itu sketch, saudara ya, itu ada 6 objek. Ada patung kuda, ada keranjang buah-buahan, ada patung manusia, ada macam-macam lah, saudara. 6 objek, saudara ya, ada mobil, saudara, sepotong, saudara. Dan kemudian kami harus sketch, saudara, selama setengah jam. Itu sketch harus jadi selama setengah jam. Saudara, karena dari situ kelihatan garismu, kelihatan tarikanmu, kelihatan kamu itu bisa gambar atau tidak, saudara. Saudara, dan itu saya sudah coba dan coba dan coba sampai mati pun tidak bisa. Saudara ya, saudara, saya sudah coba, saya sudah latihan, saya sudah les gambar, tidak bisa kok, memang tidak bisa. Saudara, tetapi saya tahu satu hal. Saya berkata, Tuhan, Kau yang suruh saya masuk arsitek. Saya tahu Engkau Allah sumber kemampuan yang berkelimpahan. Karena itu Engkau sanggup untuk membawa saya menyelesaikan itu. Saudara, dan di hari hanya di mana saya ujian, saudara. Itu ujian jam 9 pagi. Saya pasang weker 2. Supaya jangan terlambat jam 8. Saya juga tidak pernah bangun kesiangan. Tidak pernah, saya itu biasanya bangun jam 6, saudara. Setelah doa, terus tidur sebentar lagi. Terus kemudian bangun jam 6, jam 7 bangun. Saudara, hari itu, saudara, sudah pasang weker 2. Supaya saya mau datang lebih pagi. Melihat semua objeknya. Saudara, saya bangun kaget jam 10. Saya bangun jam 10. Saya tidak tahu telinga saya mendadak tuli atau saya tidak tiba-tiba dibuat pingsan sama Tuhan, saudara ya. Saya bangun jam 10. Saya jujur nggak mandi, cuci muka, lari ke sekolah saya, saudara. Saudara, saya naik bus, lari ke sekolah, benar, sudah selesai. Saudara, dan gurunya tanya, kamu kenapa datang jam 10 ketiduran? Dia ketawa. Dia bilang, ya, yang penting kamu jujur. Dan dia bilang, besok kamu ujian sendiri, ya. Dia bilang jam 9 dan jangan ketiduran lagi. Saya bilang, iya, saudara. Saya pulang, saya berpikir, Tuhan, kamu jangan suka bikin gara-gara dong. Ya. Saya bilang, saya itu udah ujian bareng-bareng, udah grogi. Apalagi ujian sendiri, dipelototin gurunya, nanti kaku tangan saya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya cuma belajar percaya bahwa Dia Allah yang berkelimpahan dalam segala sesuatu. Saudara, besok paginya saya bangun, tidak usah pasang weker, belum nyala wekernya juga sudah bangun jam 7. Saya berangkat ke sekolah, saudara, jam 9 tunggu gurunya datang, dan dia berkata, ya ini objeknya, kamu mulai gambar. Ya. Saudara, saya mulai gambar, baru 5 menit dia berkata begini, saya ada meeting, dipanggil, itunya bunyi, saudara ya. Pagernya bunyi, dan dia bilang, saya akan datang ke sini lagi setengah jam. Biasanya meeting dadakan begini cepat, cuma setengah jam. Saya bilang, oke. Saudara, dia pergi, saudara. Setengah jam tidak kembali. Saya menyelesaikan 2 gambar saya. 1 jam tidak kembali. Saya menyelesaikan 3 gambar saya. Saudara ya. Singkat cerita, dia datang jam 1 siang. Dari jam 9, jam 1 siang dia baru datang. Saudara, dan dia bilang, sorry ya, ternyata rapatnya lama. Jadi pasti kamu menunggu. Dalam hati nggak nunggu, baru selesai. Baru selesai, saudara. Saudara, dan dia lihat gambar saya, dan dia bilang, oke, ya, setengah jam kamu selesai begini bagus. Saya bilang, nggak setengah jam, dalam hati, saudara ya. Saudara, dari jam 9 ini sampai jam 1. Saudara, dan saya lulus, saudara, bukan karena sketch setengah jam, karena 4 jam. Tapi saya mau berkata, Dia tetap Allah yang berkelimpahan, yang membuat saya menyelesaikan sekolah saya arsitek dengan baik, saudara.
Karena dia sanggup memberi pertolongan yang luar biasa. Amin. Hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan mulai minta dalam hidupmu. Mungkin Tuhan berkata, bersaksi nak. Dan saudara berkata, Tuhan, deretek, tidak bisa. Mari, dia Allah yang memberi engkau kemampuan untuk bersaksi. Yang sebagian Tuhan berkata kepada saudara, nak jadi pemimpin. Saudara bilang, tidak mungkin. Saudara, Tuhan berkata, mungkin. Karena aku Allah yang memberi kemampuan untuk memimpin. Mungkin Tuhan berkata, mulai bikin usaha. Ya, bikin restoran. Tuhan saudara bilang, masa aja kagak pernah suruh bikin restoran. Ya. Saudara, kalau Tuhan yang suruh, dia akan memberikan kelimpahan. Saudara, adik saya itu tidak pernah punya modal. Dia bukan pembisnis. Saudara, di keluarga kami semuanya keluaran sekolah, tapi tidak tukang dagang. Bisnis itu nggak pernah, saudara. Dan pada waktu Tuhan suruh adik saya yang paling kecil untuk masuk dalam bisnis, dia tidak punya uang. Dia usianya 21 tahun saat itu. Saudara, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Tidak punya modal. Kalau hari ini dia punya aset MM-an, saudara. Dia bergaul dengan pembisnis nomor 1, saudara, di Indonesia. Saudara, dia berdiri sebagai salah satu orang yang dipercaya, saudara. Saudara, itu bukan kemampuan dia. Tapi karena Allah yang membuat kita mampu berdiri dimanapun Allah suruh kita berdiri. Amin. Saudara, yakini kelimpahan ini. Kalau saudara yakin akan kelimpahan ini, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil, sukses, dan kemenangan. Dan kelimpahan ini juga membuat saudara bisa menyalurkan pengampunan. Karena Allah selalu mengampuni kita. Amin. Saudara, orang yang tidak pernah merasakan diampuni, saudara, dia menjadi keras, dia menuntut. Tetapi kalau saudara merasakan kelimpahan akan pengampunan Allah, maka saudara akan dengan mudah mengampuni orang lain. Dengan mudah saudara berkata, tidak apa-apa gagal, kita bangun lagi. Karena saya juga sering gagal, dan Allah selalu membangun saya kembali. Saudara, biar kelimpahan ini begitu kuat, dan kita mengucap syukur, dan kita maju karena kelimpahan Allah di dalam diri kita. Saudara, yang kedua, mari kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Saudara, mari bersyukur karena Allah melihat hati dan bukan melihat yang di luar. Amin. Saudara, ada banyak orang, saudara ya, dia tidak menyadari betapa luar biasanya yang namanya Allah itu melihat hati. Saudara, kalau Allah melihat yang di luar, maka kita orang-orang yang miskin tidak akan kepake. Allah pilih orang-orang kaya, betul? Kalau Allah melihat yang di luar, maka kita yang jelek-jelek gak kepake, saudara. Allah pilih yang cakep-cakep. Kalau Allah melihat yang di luar, Allah pilih yang hebat-hebat, saudara ya. Tetapi Allah tidak bisa pakai kita, saudara, yang bodoh-bodoh. Tetapi Alkitab berkata, yang bodoh dipakai Allah untuk mempermalukan yang berhikmat. Yang miskin dipakai Allah, saudara, untuk memperkaya banyak orang. Tuhan berkata, bahkan yang lemah akan memenangkan banyak pertandingan. Itu kata Alkitab. Saudara, kenapa? Karena Allah melihat hati, bukan melihat yang di luar. Saudara, kalau saudara ini, mari bersyukur. Saudara, karena hati ini bisa dibentuk. Hati ini bisa, saudara ya, diperbaiki. Hati ini bisa diajar. Asal saudara mau dibentuk, diajar, dibereskan, maka saudara akan punya hati yang berkenan. Dan kalau saudara punya hati yang berkenan, Allah bisa jadikan saudara apa saja, melebihi segala yang pernah saudara bayangkan, melebihi segala yang saudara pernah impikan. Saudara, mulai dengan hati. Coba hari-hari ini mulai berkata, Tuhan, silahkan kerjakan hatiku. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang Allah tidak bisa terus membawa dia ke tempat yang lebih lagi, karena hatinya beku. Saudara, hati yang beku ditandai dengan semua yang kau buat adalah rutinitas. Engkau mengerjakan ke gereja rutinitas, pelayanan rutinitas, kerja rutinitas, dengan suami rutinitas, dengan istri rutinitas, dengan anak rutinitas. Saudara, dan Alkitab berkata hatinya sudah membeku, apalagi yang bisa dilakukannya. Ada ayatnya. Jadi kalau hatimu sudah beku seperti itu, engkau tidak bisa mencapai apa-apa. Engkau akan menjadi sangat datar.
Dan engkau akhir-akhirnya, saudara, engkau akan menjadi biasa-biasa dan tidak pernah mencapai sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya mau berkata setiap kali, minta Allah mengeluarkan gelora lagi dalam hidup kita. Biar hatimu ini penuh dengan gelora. Tangkap inti daripada setiap yang kau lakukan. Dan bukan tangkap rutinitasnya. Saudara bisa menangkap? Sekarang begini. Saya khotbah. Saya bisa khotbah rutinitas. Dan sekedar bicara, mempersiapkan bahan, ngomong. Tapi saya bisa menangkap apa intinya. Bagaimana menyalurkan hati Tuhan buat setiap saudara. Kalau saya mengerti bahwa panggilan untuk berkhotbah adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya bisa menyalurkan hati Tuhan buat setiap saudara. Saya mendoakan itu. Saya melakukan dengan segenap hati. Saya mempersiapkan saudara. Maka hasilnya akan berbeda dengan saya melakukan rutinitas. Saya bisa main dengan anak saya dan cuma rutinitas. Tapi kalau saya tahu intinya ini adalah titipan ilahi, warisan yang luar biasa. Alkitab berkata anak adalah anak panah yang tajam, yang bisa diarahkan kemanapun juga. Maka saya tidak akan membuat dan mendidik anak saya secara rutinitas. Saudara, saya melakukan dengan segenap hati. Saudara, karena itu setiap malam saudara, saya menyiapkan waktu untuk cerita, setidaknya 1 atau 2 cerita. Saya tanamkan kebenaran firman Tuhan. Saya cerita dengan bahasa anak-anak saudara, semua tentang Alkitab. Anak saya tahu semua tentang pengurapan, tentang akhir zaman, tentang saudara, senjata-senjata rohani, tentang puasa, tentang tabur tuai, semua dia tahu. Kenapa? Karena saya tahu semua yang saya katakan itu akan membentuk dia dan menjadikan dia luar biasa. Saudara, umurnya baru 9-11 tahun. Tapi saudara, kami tidak berkata nanti aja kalau besar, tidak bisa. Setiap waktu adalah waktu yang tidak pernah terulang, saudara. Dan itu kita harus investasikan. Ya, saya lebih banyak mendidik saudara karakter, pendidikan saudara ya, firman Allah, formal, dan suami saya lebih banyak mendidik saudara soal komputer, ilmu pengetahuan, internet, bahkan sampai pekerjaan. Saudara, dari sejak muda saudara, suami saya mengajar anak saya untuk dagang, untuk kerja, untuk berpikir saudara ya. Saudara, dan suami saya menceritakan tentang permainan saham, tentang banyak hal dalam hidup ini. Bagaimana mengelola perusahaan. Kenapa saudara? Karena dia tahu dia sedang mempersiapkan raja-raja, mempersiapkan orang besar yang punya kapasitas besar untuk masuk di dalam kehidupan ini. Amin. Pilihan di tangan saudara. Saudara, pilihan di tangan saudara. Hal yang sepele. Kalau semuanya rutinitas saudara ya, maka saudara, anak saya mau ngomong apa, mau guyon apa, terserah. Sekali waktu saudara, anak saya main di atas, main PlayStation saudara. Saudara, dan kemudian saya mulai dengar ketawanya. Saya itu kenal benar ketawa anak saya. Kenal lah gaya dia ngomong, kenal, ketawanya kenal. Dan ini ketawa yang ada something yang dia sembunyikan. Saudara, ketawa itu cuma lahir kalau dia membicarakan perempuan atau sesuatu yang aneh-aneh. Karena anak saya laki. Saudara, ini ketawanya tidak wajar saudara. Bukan ketawa anak kecil, tapi ketawa yang malu-malu. Saudara tahu ya kalau ada ketawa yang aneh-aneh gitu saudara ya. Saya pikir nggak beres ini. Saya naik ke atas. Dia main PS di atas dan saya lihat. Rupanya dia tukeran game. Dan dia main game saudara. Dia jadi penjahat. Dan komputernya itu PS-nya, PlayStation-nya jadi polisi. Saudara, yang di situ yang dibuat saudara. Bagaimana mengecoh polisi. Bagaimana merampok bank. Bagaimana melarikan diri dari kejaran polisi. Dan saudara, anak saya nabrak nenek-nenek tua, ketawa saudara ya. Saudara, saya lihat itu, saya berkata, enggak. Saya bilang, kamu enggak main lagi mainan ini. Saudara, dan dia berkata begini, alamak, ini kan cuma main, katanya ya. Enggak sungguhan. Saya bilang, kamu main begini 10 tahun lagi jadi penjahat beneran. Saudara, karena apa yang dia pikir, itu jadi. Saudara, saya baru membaca sebuah buku, saudara, tentang data-data, ya, kenakalan remaja.
Saudara, dan dikatakan di situ semua anak yang terlibat kekerasan, saudara, semua anak yang terlibat kekerasan masuk dalam penjara, saudara, karena kekerasan kriminal remaja. Salah satu hobinya, saudara, semua loh. Jadi ini 100%. Hobinya adalah bermain PS, kekerasan. Tentang peperangan semuanya, saudara, tembak, lari dan semuanya. Yang kedua, saudara, ini anak-anak yang paling jago main main dalam permainan simulator di Amerika. Tentang tembak-tembakan itu, saudara ya, yang ada permainan seperti itu di Amerika. Itu dikumpulkan yang paling jagoan. Saudara, dan kemudian mereka ditanding sama polisi. Mereka tuh enggak pernah kan lihat senjata beneran. Dikasih sekarang berbagai macam senjata beneran. Tidak dikasih bagaimana caranya masukin peluru segala macam, tidak dikasih. Cuma dikasih senjata beneran, dikasih peluru kosong, disuruh nyoba latihan sama polisi. Saudara mau tahu, mereka dalam waktu 10 menit semua bisa masang, ngerakit senjata itu. Kemudian saudara, dalam waktu saudara 1 jam tanding, anak ini memenangkan. Prosentasinya 80% lebih tepat tembakannya daripada polisi. Pada waktu ditanya, saudara ya, kamu belajar dari mana? Semua cuma bilang apa? PS, PlayStation, permainan, game. Cara masukinya, loadingnya, semua tahu. Hanya belajar dari game. Jadi kalau saudara melakukan hidup ini dengan rutinitas, engkau tidak pernah ngecek apa yang dimainkan anak. Mau jadi apa anak kita? Saudara, saya tidak berkata bahwa PlayStation salah, enggak. Banyak yang positif kok. Sekarang anak saya sedang mengerjakan PlayStation, saudara, tentang bagaimana menjadi kaya. Jadi saudara bisa memilih mau usaha apa, ya, peternak atau petambang atau apa. Dan dalam waktu singkat dia ngerti banget, saudara, tentang jual beli, bahwa market, ya, permintaan sama produksi harus seimbang. Semuanya dia ngerti, saudara, dalam waktu singkat. Jadi itu banyak hal yang baik. Tapi sekali lagi, kita ini jadi orang tua harus waspada. Jangan lakukan segala sesuatu dengan rutinitas, tapi dengan hati. Amin. Demikian juga dengan bekerja. Saudara, demikian juga dengan melakukan hal-hal yang paling sederhana. Saudara, hal-hal yang paling sederhana, misalnya memuji seseorang, memeluk seseorang, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau engkau melakukan dengan hati. Saudara, sekali waktu saya pergi ke pelayanan seperti ini, dan di depan saya bertemu dengan seorang anak remaja bersama ibunya. Dari jauh saya sudah lihat, dia ini berantem sama ibunya dalam perjalanan ke gereja. Ya, enggak usah dengar suaranya kan, saudara, kelihatan mukanya. Enggak kelihatan, saudara ya. Saudara, kalau kita ini jadi orang sudah hati kita tidak benar, beku. Saudara lihat begitu, tidak akan menang. Apapun tidak akan pernah menyentuh saudara. Saudara bisa menjadi orang yang begitu cuek dan tidak betul. Waktu itu, saudara, saya mau khotbah, tapi saya tidak jadi masuk. Saya tunggu di luar sampai orang ini lewat. Saya tidak kenal. Begitu dekat, saudara, saya pegang anak perempuan. Terus saya bilang gini, hey, kamu itu cantik loh, kamu itu lembut. Terus saya usap, tante mau kenal siapa sih kamu? Saudara, langsung nangis dia, nangis. Terus dia tatap mamahnya dan dia bilang, kata mama saya setan kok bu. Gitu ya, saudara. Terus saya senyum dan saya berkata, enggak, mungkin mama emosi, tapi kamu enggak setan. Saudara, dan hanya hal itu, anak ini nangis di pelukan saya. Saudara, kami bicara cuma 5 menit. Anak ini saya doakan inner healing. Orang tuanya saya beri pengertian. Saudara, dan dia masuk ke kebaktian. Pulang dengan wajah yang berbeda. Saudara, itu semua bisa dilakukan oleh kita. Kita tidak perlu banyak. Saudara, saya tidak menyalahkan orang tuanya. Orang tuanya bisa emosi seperti kita bisa emosi, betul? Tapi kita bisa menjadi orang yang di situ dan menjadi berkat buat orang lain. Dan saya percaya sekali waktu, kalau kita emosi, mungkin kita ribut dengan suami, dengan anak-anak, akan ada orang lain yang akan menjadi berkat juga buat kita. Saudara, hidup ini, buat hatimu sungguh-sungguh peka. Buat hatimu sungguh-sungguh, saudara.
dipulihkan. Bicara soal hati ada banyak, saudara. Ya, karena waktu saya tidak bisa membahasnya satu persatu. Saudara-saudara perlu untuk dipulihkan hati ini. Dari kemarahan, dari kekerasan, saudara ya. Dari saudara cinta akan dunia, dari ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, dan kalau itu semuanya, hati kita dipulihkan, maka Allah bisa bawa kita menjadi alat yang luar biasa. Mari mengucap syukur. Karena Allah melihat hati, bukan melihat yang di luar. Mengucap syukur, karena Allah sangat peduli pribadi demi pribadi. Saudara, kalau Allah menyintai kita secara rombongan, maka itu akan berbeda. Tapi karena Allah menyintai kita pribadi demi pribadi, Dia sempat dan selalu sempat untuk membentuk hati kita. Amin. Biarkan hati kita dibentuk, dikerjakan, dicondongkan kemana Tuhan mau. Maka kita akan melakukan banyak yang luar biasa. Yang terakhir, ayat 19. Saudara, ayat yang ke-19 terakhir. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga dia berpegang pada perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Saudara, yang terakhir, mari bersyukur, karena yang dibutuhkan dari kita cuma ketaatan, dan selebihnya Allah yang menyelesaikan. Amin. Saudara, dikatakan biarlah melakukan segala-galanya. Saudara, sekali lagi, yang dibutuhkan dari kita itu cuma ketaatan. Saudara, Allah tidak butuh banyak dalam hidup kita. Saudara, Allah tidak butuh duitmu terlalu banyak. Allah tidak butuh kekuatanmu terlalu banyak. Allah tidak butuh, saudara ya, yang namanya kepandaianmu, karena kepandaian dari Dia, duit dari Dia. Dikatakan di sini segala-galanya toh dari engkau, betul? Tapi Allah butuh satu, yang namanya ketaatan. Saudara, orang yang sudah tidak taat, orang itu tidak bisa ada di dalam rencana Allah. Orang yang tidak taat, dia tidak bisa diperbaiki hati. Orang yang tidak taat, saudara, dia tidak akan bisa terus melihat kemuliaan Allah. Saudara, taat itu memang kelihatannya gampang, tapi susah. Tapi mari kita latih. Mulai dari pikiran kita taat, hati kita taat, dan kemudian tubuh kita melakukan dalam ketaatan. Amin. Melatih pikiran taat, seringkali itu sesuatu yang sepele. Saudara berdoa, pikiran saudara pasti melayang-layang kemana-mana. Pernah mengalami atau cuma saya? Itu soal kecil. Tapi bilang sama pikiranmu, taat karena aku mau berdoa. Amin. Pikiran perlu dididik untuk taat. Saudara. Kemudian saudara punya masalah besar. Pasti pikiran ini maunya mikir gini. Duitnya dari mana? Gimana caranya? Ya, aduh gimana? Terus khawatir. Belajar katakan, dalam nama Yesus, tidak mikir. Itu urusan Tuhan dan bukan urusan saya. Saudara, belajar taat. Kalau saudara belajar mulai membuat pikiranmu taat, itu sudah kemenangan, saudara, besar. Setelah pikiran taat, saudara, itu dalam banyak hal. Saudara, ya, kemudian hati perlu belajar taat. Saudara, disakiti seseorang, hati pasti sakit sangat, betul? Saudara bisa terus marah, atau saudara bisa berkata gini, Tuhan berkata untuk mengampuni, tidak peduli perasaanmu, ampuni, selesai. Saudara berkata, tidak bisa kok bu. Yang tidak bisa itu karena hatinya dablek. Saudara ya. Kalau saudara melangkah, saudara akan lihat bisa. Saudara, saya mengalami banyak hal. Salah satu latihan saya mengampuni yang terberat adalah pada waktu saudara saya di Belanda. Saudara, pada saat itu saudara kami di Belanda, kami punya gereja atau persekutuan saudara. Dan tidak banyak yang menguasai Alkitab. Saya salah satu orang yang menguasai Alkitab paling baik, saudara. Ada seseorang pemuda yang bertobat, saudara, dan dia pengen tahu tentang Alkitab. Dia pengen tahu tentang pelajaran-pelajaran Alkitab. Karena itu, saudara ya, mau tidak mau sayalah yang harus membahas dengan dia. Saudara, jadi kami buat jadwal ketemu, saudara. Saudara, dan karena kami tidak punya ruangan, tidak punya mana-mana, terpaksa kami ketemu di kamar saya, saudara. Dan saudara, dan kemudian dia datang
Saudara, dan ternyata dia tidak mau belajar. Tapi dia melecehkan saya. Hanya karena anugerah Tuhan. Saudara, saya tidak sampai diperkosa. Tapi sudah parah, sudah jauh, saudara. Saudara, dan dia tidak berhenti sampai di situ. Tiap malam jam 12 dia teror saya. Lewat telepon, dia pencet tuh rumah saya berkali-kali. Saudara, itu tidak selesai sampai di situ. Saudara, sekali waktu dia datang, jadi saya pergi sekolah. Dia datang ke rumah teman saya, ya, dan dia pinjam kunci saya, kamar saya. Karena memang rumah saya ini teman saya punya kuncinya. Saudara, karena seringkali rumah saya jadi tempat penyimpanan barang-barang persekutuan. Saudara, dan dia bilang dia janjian sama saya nunggu di rumah saya, dia pinjam kuncinya. Teman saya anterin ke rumah saya, dia taruh di dalam, dia jepret. Saya pulang, saudara, dari sekolah, tidak pernah tahu kan kalau di dalam ada orang, saudara ya. Saya pikir tidak ada orang. Saya masuk dan terjadi yang kedua kali. Dan saat itu saya masih sangat muda. Saya tidak berani untuk bercerita dengan siapapun. Karena buat saya itu satu kejadian yang sangat memalukan, saudara. Sehingga saya terhimpit, saudara. Dan yang lebih luar biasa, dia tetap hadir di kebaktian setiap minggu, saudara. Berlaku sebagai orang yang sangat suci, angkat tangan dan tepuk tangan. Dan itu juga merupakan satu hari-hari di mana teror yang paling kuat dalam hidup saya. Bahkan untuk pergi ke persekutuan aja saya takut. Karena saya takut lihat dia atau dia duduk di sebelah saya, saudara. Itu lebih mengerikan. Karena itu saya selalu duduk maunya orang kiri dan kanan saya ajakin dekat-dekat saya. Ayolah duduk di sebelah saya, gitu saudara ya. Nah, saudara, sekali waktu itu terus. Dan Tuhan berkata, ampuni, bereskan. Berhenti dari ketakutan. Tapi hati saya tidak pernah bisa. Itu terjadi tidak gampang, saudara. 6 bulan. Itu merupakan teror 6 bulan yang saya alami. Saya selalu berkata sama Tuhan, saya tidak bisa mengampuni. Saya tidak bisa berhenti untuk tidak takut. Takut terus. Tidak tahu bagaimana, saudara. Saya tidak bisa melepaskan itu. Sampai saya tidak bisa sekolah, tidak bisa apa, rasanya tegang terus, takut terus. Saudara, sampai sekali waktu, saudara, itu hari Jumat di mana kami kebaktian, saudara. Dan bangku, saudara, sudah terisi semuanya, tinggal di depan, saudara, ada 3 bangku kosong. Saudara, saya duduk di situ, saudara, tapi di sebelah saya kosong. Dan saya lihat orang itu tidak hadir, duduk di situ saya. Di tengah kebaktian. Baru 1-2 lagu dia datang dan tidak ada bangku lain. Dia mungkin juga sengaja, saudara ya. Dia duduk persis di sebelah saya. Saudara, saat itu saya berpikir, Tuhan, kenapa bisa terjadi? Saudara, tapi pemimpin pujiannya lupanya peka sekali. Dia bilang, mari kita berdiri, kita nyanyikan, kau saudaraku, kau saudariku. Saya rasa itu pemimpin pujian yang paling tepat, saudara ya, yang paling peka, saudara ya. Saudara, saya berdiri dan dalam hati saya bilang, saya tidak bisa nyanyi ini. Dan Tuhan terus berurusan dengan saya. Dan pemimpin pujiannya rupanya lebih peka lagi. Dia berkata, pegang tangan saudaramu kiri dan kanan. Tatap wajahnya, beri senyuman, dan katakan, engkau mengasihinya. Nah loh, saudara ya. Pemimpin pujian yang luar biasa pekanya, saudara. Saudara, dan itu butuh waktu. Tapi Tuhan berkata, engkau bisa membiarkan hatimu terus menyiksa engkau sendiri. Atau engkau bisa berkata, sudah selesai. Tatap matanya, katakan engkau mengampuninya dan sudah selesai. Saudara, dan hari itu akhirnya saya beranikan diri. Kita nyanyi, pemimpin pujian bilang, mulai. Saya balik ke dia, saya jabat tangannya, saya tatap wajahnya. Dan saya berkata, saya mengampunimu, sudah selesai. Dan anehnya, saudara, sejak saya mengambil keputusan, hati saya bisa ikut mengampuni. Sejak saya menatap dia dengan sungguh-sungguh, dan saya berkata, saya mengampuni, sudah selesai. Ketakutan saya juga hilang. Dan yang lebih luar biasa, Allah itu adil. 10 hari setelah itu, saudara, atau sebulan 10 hari, saya lupa persisnya, dia dipulangkan ke Indonesia dengan tidak hormat. Karena tidak menyelesaikan
Dia datang dengan beasiswa dan itu ada targetnya, saudara ya. Kalau tidak menyelesaikan, ya harus di DO lah, dipulangkan, saudara. Dan dia tidak menyelesaikan targetnya dan dia dipulangkan. Dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu dia. Tapi satu hal saya tahu dan tahu, bahwa Allah membawa kita semua lebih dari pemenang. Amin. Karena itu mengucap syukur. Buat hatimu taat. Kalau hatimu taat, saudara, hati ini bisa dipakai Allah dengan luar biasa. Saudara, dan ketaatan jelas mengalir kepada tubuh kita. Apa yang Tuhan suruh, mari kita taat. Maka saudara akan lihat ada perkara yang besar terjadi. Saudara, air berubah menjadi anggur karena ketaatan orang-orang itu membawa air itu ke pemimpin pesta. Saudara, banyak mata yang buta menjadi melihat karena ketaatan saudara. Ya, untuk menyucinya di kolam Siloam. Naaman mengalami kesembuhan karena ketaatan saudara. Dia masuk di sungai Yordan dan berendam berkali-kali di situ. Saudara, Musa melihat saudara air laut terbelah karena ketaatan dia membawa orang Israel persis di depan laut dan mengangkat tangannya membelah lautan itu. Saudara, saya bisa sebutkan lebih lagi puluhan ketaatan yang menghasilkan kespektakuleran. Dan hari ini saya mau berkata, biar hati kita taat dalam ucapan syukur, maka kita akan melihat juga perkara yang besar. Mari kita berdoa.